Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aizan al-kiram ashabu qanatu majlis ulama Indonesia sanuqadimu lakum nasroh al-khabar waki bima Madinatul Bekasi halia. Ma'akum Tiffany Hedi Rahmawati, Madinatul Bekasi fi akhbari minha. Mulai berita hari ini, pemirsa, kisru pengadaan alat-alat olahraga senilai 5 miliar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kota Bekasi tahun anggaran APBD 2023 mulai dilidik di Polres Metro Bekasi Kota. Jadi, diduga penyelidikan sengaja didorong ke Polres Metro Bekasi Kota sebelum masuk ke wilayah kejaksaan agar masalah pengadaan alat olahraga Dispora Kota Bekasi bisa selesai atau dihentikan. Disebut-sebut kasusnya ditangani Tipikor Polres Metro Bekasi Kota. Seperti diketahui, dana hibah sebesar 5 miliar yang diterima Dispora Kota Bekasi disebut sudah dibelikan seluruhnya dan dibagikan ke 12 kecamatan yang kemudian oleh kecamatan diserahkan ke 56 kelurahan di Kota Bekasi. Dari kelurahan kemudian diserahkan ke RW-RW di bawahnya. Namun, pada kenyataannya, penelusuran koran bekasi.id ke sejumlah kecamatan dan kelurahan ditemukan bahwa barang yang dibeli harga dan jumlahnya tak sesuai dengan nilai 5 miliar yang diterima Dispora. Berita selanjutnya, Ikatan Pancaksilat Indonesia IPSI Kota Bekasi yang baru dilantik pada 9 Juni 2023 akhirnya dibekukan seluruh pengurus oleh IPSI Jawa Barat. Alasannya berdasarkan surat dari KONI Kota Bekasi tanggal 18 Oktober 2023 perihal tanggapan. Karenanya berdalih untuk tertib administrasi organisasi sesuai ADART PB IPSI. Dengan ini Pengprov IPSI Jawa Barat mencabut surat keputusan tanggal 9 Juni 2023 tentang pengukuhan personalia pengurus IPSI Kota Bekasi masa bakti 2023-2027 serta penunjukan PLT pengurus IPSI Kota Bekasi. Sebagai penggantinya, IPSI Jabar menunjuk lewat surat yaitu memperhatikan 1. Surat KONI Kota Bekasi tanggal 18 Oktober 2023 perihal tanggapan. 2. Hasil rapat bidang organisasi Pengprov IPSI Jawa Barat pada tanggal 3 Desember 2023 di Padepokan IPSI, yaitu 1. Mustafa SSI MM, 2. Wahyudi, 3. Fauzan Muhammad Hendrawan SH sebagai pelaksana tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan musyawarah kota luar biasa Muskotlub IPSI Kota Bekasi. Menariknya, surat yang dikirim Ketua Pengprov IPSI Jabar H. Pinera Wijaya SE tertanggal 12 Desember 2022 tersebut tidak langsung diberikan ke IPSI Kota Bekasi. Disebut-sebut, surat tersebut dari Pengprov IPSI Jabar ke oknum pejabat Dispora Kota Bekasi, baru kemudian diberikan ke KONI Kota Bekasi yang selanjutnya ke IPSI Kota Bekasi. Menurut sumber ada keanehan mengapa dari IPSI Provinsi tidak ke IPSI Kota Bekasi. Kemudian tidak diketahui dan tidak jelas kesalahan administrasi itu apa, karena IPSI Provinsi tidak ada diskusi, pemanggilan, dan klarifikasi serta tidak ada dasar yang jelas. Berita selanjutnya, pemirsa, pada tahun 2011, setiap atlet peraih medali emas Pekan Olahraga Daerah Porda yang mewakili Kota Bekasi mendapat tambahan bonus. Bonus bagi atlet peraih emas berhadiahkan sejumlah uang dengan nilai total puluhan juta rupiah dan tambahan bonus umroh bagi atlet yang beragama Islam dan bonus perjalanan ke Yerusalem bagi yang non-muslim. Ini adalah tonggak awal pemberian bonus tambahan umroh atau Yerusalem bagi atlet peraih medali emas. Tentunya juga yang diharapkan adalah umroh atau Yerusalem bagi atlet peraih emas jika memang mereka berhalangan. Hanya boleh diwakili oleh keluarga terdekat seperti ayah atau ibu si atlet yang bersangkutan. Tidak boleh diperjualbelikan kepada orang yang tidak ada hubungannya dengan si atlet peraih emas. Namun, di tahun ini sangat berbeda jauh terhadap peraih medali emas yang berangkat. Sebab
Dari 77 peraih medali emas yang mestinya berangkat, hanya belasan saja yang berangkat. Sisanya entah nama-nama siapa yang menggunakan tiket tersebut. Konon, disebut-sebut atlet peraih medali emas terpaksa menjual tiket kurang dari separuh harga yang semestinya. Ya, diantaranya 15 juta dan tak boleh lebih dari 20 juta. Tiket yang hendak dijual dikumpulkan kepada salah seorang oknum pengurus yang menjadi calo. Oleh oknum ini, dia masih bisa jual di atas harga yang dijual atlet kepada oknum tersebut. Berita selanjutnya, pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kota Bekasi dipimpin langsung Ketua Dr. Andes Zahrul Hadi Prabowo turut memeriahkan acara milad ke-111 Muhammadiyah tingkat Provinsi Jawa Barat. Tetap bersama kami karena berita selengkapnya sesaat lagi. Dan bagaimana Pak Ustadz kisah suka dan dukanya baginda Nabi itu saat berdakwah? Tapi bagaimana berduka seorang muslim yang baik itu berbeda dengan berdukanya orang-orang yang tidak beriman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah belajar Al-Quran. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Fadarabna 'ala adhanihim fil kahfi sinina 'adada. Kembali lagi bersama saya Tiffany Hedi. Berita selanjutnya, pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Kota Bekasi dipimpin langsung Ketua Dr. Andes Zahrul Hadi Prabowo turut memberikan acara milad ke-111 Muhammadiyah tingkat Provinsi Jawa Barat. Dalam acara yang dihelat di Gedung Budaya Jawa Barat di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat itu nyaris seluruh PDM Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat memenuhi bis rombongan. Kendati acara dikemas futuristik dan digitalistik tapi tidak meninggalkan nuansa kemuhammadiyaan. Baru setelah secara resmi dibuka, kental nuansa Muhammadiyahnya. PDM Kota Bekasi telah melakukannya. Memori suksesnya acara yang dilangsungkan dengan peluncuran Lazismu Provinsi Jawa Barat disusul peluncuran Mubalik Muhammadiyah Jawa Barat. Bisa dijadikan sebagai spirit untuk terus bergerak maju. Mengakhiri berita hari ini dilansir oleh Radar Bekasi. Pemirsa, aktivasi identitas kependudukan digital (IKD) ternyata belum berlangsung masif, tak terkecuali di Kota Bekasi. Hingga tengah bulan ini, baru 89.000 penduduk yang mengaktifkan IKD. Sementara untuk skala nasional hanya 6,85 juta penduduk. Diketahui awal pekan kemarin Presiden Joko Widodo aparatnya segera menerapkan IKD. Dengan begitu masyarakat tidak perlu menggunakan KTP fisik. Cukup IKD untuk digunakan identitas digital, pertukaran data, hingga pembayaran digital. Terkait perintah Presiden tersebut, Taufik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Bekasi mengatakan, Disdukcapil Kota Bekasi akan menindaklanjuti percepatan transformasi KTPL menjadi IKD dengan berbagai upaya. Salah satunya adalah dengan mewajibkan aktivitas IKD kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan administrasi kependudukan. Sejauh ini, pihaknya masih menerima aduan dari masyarakat terkait dengan penolakan IKD dari berbagai lembaga pelayanan, termasuk perbankan. Pihaknya
sejak awal telah menegaskan kepada petugas operator di Disduk Capil Kota Bekasi yang menerima penolakan IKD dari masyarakat harus disertakan penolakan resmi dari lembaga yang bersangkutan. Lebih lanjut, Taufik menyebut IKD representasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri nomor 72 tahun 2022. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menolak IKD yang telah memiliki dasar hukum hanya dengan keterangan lisan. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City News, actual and up to date. I'm Tiffany Hadirahmawati. See you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.